Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak sekalian? Baik ya, alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar muatan atau bidang studi IPA, ilmu pengetahuan alam. Ya, ada di yang kalian punya buku ada di tema 3 sub tema 1. Ya, yaitu pada kesempatan ini kita belajar tentang organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Nah, ya, kita belajar organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Nah, jadi selain manusia, hewan ini juga memiliki hewan pencernaan, ya. Kita memiliki hewan pencernaan, hewan memiliki pencernaan dan juga manusia juga punya hewan mempunyai organ pencernaan, ya. Nah, organ pencernaan pada hewan ini berbeda-beda, ya. Ada yang nanti memiliki organ tembolok namanya, ya. Ada empedal, lambung, atau usus. Nah, jadi organ pencernaan tersebut nanti mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh hewan tersebut, ya. Dalam sebuah sistem pencernaan. Jadi kalau kita istilahkan pabriknya, ya. Jadi diolah, yang dimakan diolah, ya, sehingga nanti hewan itu dapat tumbuh, ya. Baik, yang pertama adalah serangga. Nah, ini mungkin kalau kita lihat gambarnya, gambarnya transparan ya. Ini gambar serangga, jadi serangga, ya. Nah, jadi di sini nanti ada mulut, ya. Ada nanti ke esophagus, ya. Tembolok, memang udah kelihatan bagaimana bentuk tembolok, gitu ya. Nanti ada namanya empedal, terus ke lambung, ya, ini daerahnya ya, terus ke usus, terakhir ke anus, ya. Nah, ini contohnya serangga, ya. Nah, nanti kalian serangga ini bukan satu saja, jadi jenisnya jenis serangga gitu maksudnya ya. Nah, mungkin jenis serangga adalah belalang bisa ya, lalat dan sebagainya. Nah, ini singkatnya seperti ini. Ya, jadi masuk mulut, bolok, empedal, lambung, usus dan anus. Nah, tuh. Jadi makanan masuk ya, jadi kalau dia makan masuk dan dikunyah menggunakan mulut. Ya. Di belalang tersebut makan ya, dikunyah oleh mulutnya. Nah, makanan yang sudah dikunyah itu masuk ke tembolok. Ya. Jadi makanan yang sudah dikunyah masuk ke tembolok. Ya. Nah, yaitu apa? Tempat penyimpanan sementara makanan. Jadi tembolok ini tempat sementara penyimpanan makanan, ya. Nah, makanan yang disimpan lalu masuk ke namanya empedal. Nah, ini sudah di tembolok ini masuk ke empedal, ya, makanan yang disimpan itu, ya, atau namanya lambung pengunyah. Untuk apa? Untuk dilumat dan dihancurkan. Nah, jadi dilumat dan dihancurkan, ya. Nah, setelah hancur makanan masuk ke lambung. Masuk ke lambung. Untuk dicerna oleh enzim, ya. Jadi masuk ke lambung, ya, dicerna oleh enzim. Setelah apa? Baru masuk ke usus. Nah, masuk ke usus, ya. Masuk ke usus bagaimana? Untuk apa? Untuk diserap. Ya. Nah, setelah itu sisa makanan kemudian dibuang melalui anus. Nah, itu ya. Jadi itu proses dari dia mengunyah makanan sampai
pembuangan. Ya, oke. Yang berikutnya adalah ruminansia. Apa itu? Yaitu hewan memamah biak. Nah, ruminansia itu hewan memamah biak. Ya, apa singkatnya? Nah, dari mulut, ya, kerongkongan, rumen, mulut, retikulum, omasum, obormasum, usus halus, anus. Nah, ya, singkatnya seperti itu. Nah, makanan yang dikunyah dengan gigi itu dicampur dengan air liur di mulut. Nah, jadi dia mengunyah biasa ya, ya, di mulut juga, ya, makanan dikunyah dengan gigi dan dicampur dengan air liur di mulut. Nah, mungkin kita lihat sapi ya, pernah lihat sapi kan? Nah, itu bagaimana kalian nanti bisa lihat proses dia makan. Tapi kalau sudah makanan di dalam tidak bisa dilihat, ya. Nah, makanan yang sudah dikunyah itu masuk ke dalam rumen atau namanya apa? Iya, perut besar, ya, rumen atau perut besar. Makanan kunyah masuk ke rumen ke perut besar sini, ya. Nah, ya. Melalui apa? Melalui kerongkongan. Ya, biasa ya. Terus melalui kerongkongan, ya. Makanan dicerna dengan bantuan bakteri. Nah, ya. Lalu disimpan sementara di dalam rumen. Jadi habis dikunyah, masuk ke dalam rumen perut besar, lalu kerongkongan, ya, melalui kerongkongan maksudnya. Nah, makanan yang dicerna itu dengan bantuan bakteri, ya. Lalu disimpan sementara di dalam rumen. Nah, saat dia beristirahat, ya, makanan kembali ke mulut untuk dikunyah lagi. Nah, jadi dia 2 kali makan, jadi kembali lagi ke mulutnya untuk dikunyah lagi. Ya. Nah, makanan yang sudah dikunyah lagi itu masuk ke dalam retikulum atau perut jala. Ya. Masuk ke dalam retikulum atau perut jala. Untuk apa? Untuk melalui proses fermentasi atau penguraian. Nah, ya. Oleh apa? Oleh bakteri dan proses penyaringan benda-benda asing. Jadi benda-benda yang tidak bisa dicerna itu diproses di situ ya, dipilah gitu ya. Jadi pencernaan ini kalau boleh kita istilahkan sebagai pabriknya, ya, pabrik hewan, ya, pabrik untuk mencerna yang dia makan, diolah, ya. Nah, setelah itu makanan masuk ke dalam abormasum, ya, abomasum, ya, atau perut masam. Nah, ini ya, masuk sini ke abomasum atau perut sini ya, perut apa itu? Iya, perut masam. Untuk kembali dicerna dengan bantuan enzim pencernaan, ya, dan mematikan bakteri jahat. Nah, ya. Yang ada di mana? Bakteri jahat yang ada di mana? Ya, ada di dalam makanan tersebut. Nah, sari-sari makanan itu kemudian diserap oleh usus halus. Nah, sudah proses adalah diserap oleh usus halus. Nah, sama dengan hewan-hewan lainnya, maka sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Nah, sudah selesai. Tidak bisa lagi yang sudah diproses, maka dibuang melalui anus. Ya, jadi ini singkatnya seperti itu ya. Mulut, kerongkongan, rumen, mulut lagi. Nah, karena dia mengunyah 2 kali ya. Nah, jadi hewan pemamah biak itu adalah hewan yang mencerna makanannya 2 kali. Ya. Nah, biasanya sih hewan herbivor. Ya, herbivor berkaki 4. Nah, kebanyakan hewan herbivor berkaki 4 atau hewan makan tumbuhan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh lainnya ya. Pada ikan ya. Kan pada ikan sistem pernapasannya ya, sistem pencernaannya ya terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus dan anus.
Nah, itu pada ikan. Pada katak dan reptilia itu melalui apa? Iya, mulut, ya, terus kerongkongan, lambung, ya, terus usus halus, baru ke usus besar, kloaka atau tempat pembuangan, ya, sisa pencernaan namanya, ya. Jadi di tempat pembuangan sisa pencernaan tadi itu namanya di kloaka, ya. Terus pada sistem pencernaan burung, ya, serupa dengan serangga, ya, yaitu apa? Mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, ya, empedal, usus dan kloaka, ya. Nah, sistem pencernaan mamalia, nah, terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, ya, usus besar dan anus. Nah, inilah contoh, mungkin tidak ada gambarnya ya. Nah, jadi singkatnya seperti saja. Jadi inilah contoh beberapa hewan yang memiliki organ-organ pencernaan, ya, dan fungsinya tadi itu yang sudah Pak Guru jelaskan tadi, ya. Nah, ini anak sekalian, mudah-mudahan pembelajaran hari ini yang cukup singkat, nanti kalian bisa buka berulang-ulang, kalian pelajari berulang-ulang sehingga nanti kalian lebih paham lagi, ya. Baik, anak sekalian, mungkin ini yang bisa Pak Guru sampaikan pada kesempatan hari ini, yang singkat ini. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kalian semua, ya. Baik, Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.